berita-berita yang ada di media. Akhirnya berita itu ternyata ada sesuatu atau polemik di masyarakat yang ada pro dan kontra di situ. Salam keadilan. Balik lagi sama gue Reza Torik. Di channel gue ini gue akan membahas masalah-masalah yang ada di masyarakat, baik dari segi hukum maupun sosial. Halo teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore maupun malam bagi yang menonton sore ataupun malam. Belakangan ini gue melihat kita lagi rame, artinya melihat berita-berita yang ada di media. Akhirnya berita itu ternyata ada sesuatu atau polemik di masyarakat yang ada pro dan kontra di situ. Teman-teman sekalian, di sini gue cuma mau membahas, artinya ini menurut pandangan gue dan ini adalah menurut hukum, sudut pandang hukum. Jadi di sini gue akan menjelaskan kenapa sih Mahkamah Konstitusi menjadi putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi polemik di masyarakat. Oke, mari kita bahas. Jadi begini teman-teman semua, kenapa Mahkamah Konstitusi atau putusan Mahkamah Konstitusi menjadi polemik di masyarakat dan ternyata isi putusannya kita lihat sendiri bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi telah diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahwa telah terjadinya pelanggaran kode etik oleh Hakim MK, yang dimana kita tahu sendiri Hakim MK itu telah melanggar kode etik dan sudah dikasih punishment hukuman. Namun gimana teman-teman terkait dengan putusannya? Kok sudah melanggar tapi tetap bisa dilaksanakan? Nah, begini teman-teman semua. Jadi yang pertama gue akan jelaskan sedikit terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan aturan atau dasar hukumnya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah yang berwenang untuk melakukan judicial review dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa teman-teman? Ketika undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan isi dari aturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR yang sudah disahkan dapat dibatalkan. Artinya Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan aturan yang sekiranya dapat atau tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar. Nah, gimana tuh maksudnya Undang-Undang Dasar tidak berkesesuaian? Jadi ketika aturan itu dibuat, nah Undang-Undang Dasar itu kan berkaitan dengan keadilan sosial, ya kan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya artinya Pancasila. Namun ada turunan-turunan lain. Nah, banyak yang sekarang kita lihat, ini pendapat gue bahwa undang-undang yang dibuat ini adalah produk politik, teman-teman. Ini statement gue ini bukan berarti gue mengada-ngada, karena kita bisa lihat bahwa yang membuat aturan undang-undang itu adalah DPR, yang dimana DPR itu adalah wakil rakyat. Tapi gue nggak bisa bilang bahwa ternyata dewan-dewan ini membuat aturan undang-undang ini sesuai pesanan. Namun kita nggak bisa pungkiri kenapa adanya Mahkamah Konstitusi, ya itulah fungsinya untuk membatalkan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR supaya masyarakat bisa juga ikut andil mengawal jalannya pemerintahan, mengawal jalannya peraturan yang kelak akan dipakai atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kehidupan sehari-hari apa? Misalkan undang-undang tentang tenaga kerja. Nah, seharusnya itu undang-undang tenaga kerja
kita merasa bahwa oh ini ada yang nggak beres nih, ada sesuatu yang menguntungkan sebelah pihak. Nah itulah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan aturan undang-undangan yang sekiranya berat sebelah atau tidak seimbang. Karena aturan itu harus dibuat seimbang, adil, dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah balik lagi teman-teman ke Mahkamah Konstitusi. Nah, moga-moga teman-teman jangan bosan melihat gue menjelaskan seperti ini. Jadi balik ke Mahkamah Konstitusi teman-teman, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk melakukan penambahan pasal atau melakukan klausul, melakukan pembuatan aturan baru yang ada di undang-undang. Tapi kejadiannya gimana? Faktanya bagaimana teman-teman semua? Ternyata Mahkamah Konstitusi membuat aturan tentang adanya capres-cawapres yang bisa mencalonkan, walaupun undang-undang mengatakan bahwa batas maksimal 40 tahun usia capres-cawapres, namun Mahkamah Konstitusi menggunakan kewenangannya untuk melakukan pasal baru. Nah ini teman-teman yang menjadi polemik. Karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan pembuatan aturan baru, karena Mahkamah Konstitusi adalah posisinya sebagai negatif legislator, sedangkan DPR dan pemerintah adalah positif legislator, yang artinya negatif legislator tidak boleh membuat aturan baru atau membuat frasa baru, klausul baru di dalam undang-undang. Kewenangannya hanya membatalkan aturan yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi faktanya teman-teman semua, apa yang bisa kita lihat? Bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan atau membuat aturan frasa baru dengan mencantumkan frasa atau klausul tentang batas usia capres-cawapres, atau ada tambahannya jika sudah menjadi wali kota, gubernur, walaupun belum berusia 40 tahun, maka itu diperbolehkan. Poinnya di situ teman-teman. Kenapa? Padahal Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat aturan baru, tidak boleh membuat frasa baru. Namun Mahkamah Konstitusi melanggar itu semua. Nah, akhirnya bagaimana teman-teman solusinya? Nah, inilah kekacauan hukum kita, aturan undang-undang kita. Jadi gue netral di sini, gue tidak berpihak kepada siapapun, gue tidak melihat siapapun, gue cuma melihat dari segi pandang hukum secara aturan yang ada teman. Jadi poinnya adalah Mahkamah Konstitusi telah melanggar atau melebihi batasan kewenangan untuk melakukan putusan atau memberi putusan terhadap undang-undang tentang batas usia maksimal capres-cawapres. Dan itu bisa dibuktikan bahwa ternyata Hakim Mahkamah Konstitusi telah melanggar etik. Coba teman-teman pikirkan, kalau misalkan kita sebagai warga negara Indonesia ternyata melihat kejanggalan atau penguasa atau pejabat publik kita melakukan pelanggaran demi kepentingan. Balik lagi, ini nggak tahu siapa kepentingan siapa, tapi faktanya itu telah melanggar. Bagaimana kita sebagai masyarakat melihat itu? Bagaimana masyarakat tidak dicederai hatinya bahwa penguasa telah melakukan atau oknum telah melakukan upaya pemaksaan kehendak terhadap aturan, yang dimana aturan itu hanya untuk kepentingan sebelah pihak atau segelintiran orang, yang berakibat diterabosnya hukum secara ilegal dan dibuatnya aturan hukum itu secara ilegal yang tidak sesuai dengan aturan main atau prosedur hukum yang berlaku. Nah, sekarang gue mau membahas artinya solusi mungkin kedepannya. Ini menjadi pelajaran dan catatan bagi kita semua, khususnya atau DPR, bahwa Mahkamah Konstitusi harus dirubah undang-undangnya, harus dilakukan perubahan. Kenapa? Karena ternyata Mahkamah Konstitusi ketika putusan itu dilakukan atau diputuskan, itu tetap bisa berjalan dan tetap berlaku, padahal hasil putusan itu yang pertama sudah melebihi batas kewenangan dari Hakim Mahkamah Konstitusi, kedua telah terjadinya pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi, namun ternyata nomor 3, putusan itu tetap berlaku. Bagaimana kita sebagai orang awam pun bingung, bagaimana dengan orang hukum pun sebetulnya jadi patut tanda tanya. Bagaimana upaya yang kita lakukan sedangkan
sifatnya final and binding. Jadi putusan itu harus dieksekusi dan tidak bisa diupayakan lagi untuk pembatalan. Ini artinya apa? Artinya ada sesuatu yang harus dirubah. Kalau tidak mau hancur negara ini, tidak mau hukum ini menjadi alat negara, alat oknum-oknum untuk melanggengkan atau kepentingan sebelah pihak. Nah, pemerintah dan DPR harus melakukan upaya-upaya untuk melakukan perubahan supaya tidak ada lagi kaitannya terjadinya putusan yang menurut saya putusan itu adalah putusan yang ilegal. Kenapa dikatakan ilegal? Karena putusan itu telah melanggar prosedur, telah melanggar hukum, dan itu menjadi cacat hukum dan seharusnya tidak bisa dilakukan eksekusi atau tidak bisa diterapkan putusan itu untuk dilaksanakan. Jadi kalau teman-teman mau nanya, misalkan kok bisa diterapkan akhirnya dilaksanakan, ya balik lagi teman-teman, inilah kekurangannya bahwa pemerintah dan DPR menurut gua telah lalai dalam hal membuat Mahkamah Konstitusi, tidak memikirkan hal-hal yang ke depan yang akan terjadi seperti ini, akhirnya berdampak pengkerdilan hukum. Artinya hukum ini dipandang dan dijadikan alat yang seharusnya hukum itu tegak berdiri lurus, tidak pernah pandang bulu, dan tidak bisa dijadikan alat untuk sebagian pihak demi kemanfaatan sebelah pihak. Hukum itu adalah harus adil sesuai dengan yang gue bilang tadi, salam keadilan, bahwa hukum itu harus adil, tidak boleh pandang bulu, tidak boleh mementingkan sebelah pihak, harus seimbang dan tidak boleh merugikan atau memberatkan sebelah pihak atau menguntungkan sebelah pihak. Berimbang, adil, dan equal before of the law, artinya semua sama di mata hukum. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa gue bahas sekarang ini. Dan seperti yang gue bilang, bahwa channel ini akan membahas terkait dengan permasalahan di masyarakat, baik sosial maupun hukum, menurut pandangan gue dari segi hukum dan aturan yang ada. Terima kasih teman-teman semua. Maaf kalau ada kekurangan atau masukan. Dan di sini gue cuma ingin menuangkan pemikiran gue dan statement gue menurut gue, dan tanpa sama sekali menyinggung siapapun atau memihak siapapun. Ini murni adalah pemikiran gue dari segi pandang hukum, dari sudut pandang hukum maupun sosial. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah kata dari video gue ini, dan semoga kita menjadi orang yang melek hukum, taat hukum, dan tidak dibohongi oleh hukum. Artinya apa? Hukum bukan menjadi alat penguasa untuk atau oknum untuk melanggengkan atau mementingkan kepentingannya atau kelompoknya. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman mengerti, atau teman-teman senang ataupun tidak senang, bisa, nggak ada masalah. Ini menjadi masukan bagi gue untuk membuat channel atau edukasi hukum yang lebih banyak lagi, supaya banyak orang-orang di luar sana yang awam hukum merasa tertindas oleh hukum dan merasa bahwa hukum itu tidak adil. Dan di sini tempatnya untuk kita membuka mata bahwa hukum itu adalah untuk membuat keadilan, tidak bisa dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Terima kasih teman-teman. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.